Oke, kita langsung lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Mike sedikit ya sebelum ke Mas Sam. Sebetulnya kalau optimisme yang dibangun itu artinya apakah bisa disimpulkan bahwa sebetulnya kalau kita bicara faktor kemenangan itu memang mesin partai politik dan relawan yang bergerak atau elektabilitas satu-satunya faktor utama? Sebenarnya faktor utamanya bukan itu. Faktor utamanya adalah kualitas dari kandidatnya sendiri. Bukan itu tuh maksudnya bukan apa? Keduanya? Bukan sekedar mesin partai, bukan sekedar survei, tapi yang paling penting menurut kami adalah kualitas dari capres dan cawapres. Dan bagaimana keduanya ini bisa menjadi sinergi gitu. Itu keyakinan kita. Kalau bicara soal survei, dulu waktu Pak Ganjar maju sebagai gubernur Jawa Tengah, itu juga awalnya kan surveinya kecil. Bahkan melawan petahana. Pada saat awal ya dengan Pak Bibit ya. Pak Bibit, tapi yang mesinnya gerak pastinya ya, dan itu menunjukkan ya mesin PDIP di Jawa Tengah bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar pada saat itu. Tapi lebih dari itu memang Pak Ganjar punya kualitas untuk bisa meyakinkan masyarakat sehingga bahkan bisa mengalahkan petahana. Bicara survei juga waktu di Jakarta saya ingat 2012 karena saya pernah jadi tim waktu 2012 Pilkada DKI Jakarta. Saya ingat dulu H-2 bulan Pak Jokowi itu Jokowi Ahok di surveinya cuma belasan persen. Fauzi Bowo 40%. Itu H-2 bulan. Tapi hari-harinya berubah drastis. Nah, kalau kita yang di dalam politik berbagai kompetisi kita sudah ikutin, pada akhirnya itu kualitas yang bicara. Orang boleh dipernak-pernik segala macam gimmick begitu ya, itu kan kemasan. Tapi selama 2 bulan ke depan, capres-cawapres mana yang akan berani adu gagasan di berbagai tempat, berbagai forum, dan akan bergerak. Kalau saya lihat yang punya stamina untuk itu dan punya jam terbang untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kita optimis akan bisa meningkatkan survei menuju hari H. Oke, Anda sepakat juga Bang Sami? Iya, bicara hal seperti itu memang kita juga pernah mengalami hal itu di DKI Jakarta pada saat Anies Sandi kan. Kita H-2 minggu baru bisa pushback kan di detik akhir. Malah bawahnya sebelumnya kita selalu di urutan ketiga di Pak Ahok sama Pak AHY itu selalu 1-2 1-2 1-2. Tapi ya itu memang sudah sesuai prediksi sekali lagi tadi kita sampaikan bahwa memang strategi kita seperti itu dan teman-teman semua akan bergerak dan sepakat sekali bahwa memang calon kita ini adalah calon yang tidak punya masa lalu yang kelam, tidak punya permasalahan, rekam jejak yang buruk tidak ada, semuanya clear dan ini memang menjadi membuat orang-orang banyak untuk sadar. Kita lihat juga di medsosnya sekarang, saya akhir-akhir ini suka merhatikan juga ada banyak sekali influencer, artis-artis yang akhirnya mulai sadar dan teman-teman banyak yang akhirnya menyatakan pendapat untuk terbuka. Padahal selama ini kita juga sebenarnya mau approach agak susah. Tapi akhirnya dengan kondisi seperti ini disampaikan fakta satu persatu dan kita juga nggak tahu nih ke depan setelah ada ketua KPK ada apa lagi nih, ada dinamika apa lagi yang memang akhirnya membuktikan dan membuka bahwa perubahan harus dihadirkan di Republik ini segera. Tapi kan mesin partai penting juga Bang Sami. Oh iya, jelas. Mesin partai tokohan ya. Mesin partai juga semua bergerak. Mesin partai terutama yang ada di PKB, di Nasdem, di PKS, masing-masing punya daerahnya masing-masing yang kuat gitu. Dan itu sudah membuktikan setiap Pak Anies ke daerah selalu disambut dengan baik dan selalu dipersiapkan dengan baik dan akhirnya bisa mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Oke, ini menarik nih ya Mas Nyarwi, kalau kita dengar dari teman-teman ini, kalau kita berkaca di Pilgub DKI Jakarta dan juga Pilgub Jateng ya waktu itu, jadi kita sebagai masyarakat bagaimana melihat elektabilitas ini menjadi satu-satunya gambaran untuk kita bisa tahu siapa yang akan memenangkan Pilpres nanti, Mas Nyarwi? Ya, kalau dalam pemilu di mana-mana ya, itu ujungnya, orang kan nanya ujungnya. Ujungnya adalah tingkat keterpilihan atau elektabilitas itu. Nah, yang lain itu kan semua instrumen atau proses ya. Saya contohkan misalnya partai. Partai itu kan yang mencalonkan juga sesuai dengan aturan konstitusi atau undang-undang. Yang kedua, partai itu juga menjadi mesin politik. Nah, dalam kondisi dua-dua ini, Vita, Maria, gitu ya, di kubu Ganjar Mahfud dari hitung-hitungan partai jumlahnya kecil. Di kubu Amin jumlahnya lebih kecil juga dibandingkan, sama-sama kecil ya? Dibandingkan Prabowo Gibran, kan gitu. Dari sisi elektabilitas, kedua-duanya juga sampai saat ini di banyak lembaga survei lebih di bawahnya juga. Artinya dalam posisi underdog juga dua-duanya. Cuma balik lagi. Dalam konteks survei gitu biasanya kan ada hukum besinya. Tadi saya bilang ya, kalau kandidat itu posisinya di bawah itu bisa berlaku ya tadi ada namanya bandwagon effect, ada yang underdog effect. Kalau bandwagon itu apa? Pemilih itu cenderung memilih pada yang potensial menang. Nah, yang underdog bagaimana? Pemilih akan mempertimbangkan mereka yang cenderung kalah, mungkin karena kasihan lah atau apalah kan gitu. Atau jangan sampai kalah lah misalnya begitu kan gitu. Nah, ini kan konteksnya dua, yang potensial di bawah kan Ganjar Mahfud sama Anies Mohaimin, yang potensial di atas Prabowo Gibran. Nah, kalau dari sisi jumlah partai pendukung, Prabowo Gibran tentu lebih unggul. Tapi pertanyaannya ada faktor lain.
tadi biasanya dalam berbagai pemilu kita kan ada relawan, ya. Kita juga ada berbagai tadi disampaikan kualitas atau apa ya daya tarik atau branding dari capres cawapres. Tapi balik lagi ya. Yang bisa memutuskan ini kan misteri perilaku pemilih kan di sini. Nah itu dia psikologis pemilih ya kan? Seperti apa? Apa yang jadi dibayangkan benak pemilih itu nggak semua orang bisa tahu. Yang tahu hanya Tuhan sendiri sama yang pemilih kan gitu. Nah ini yang kemudian para ilmuwan itu kan berusaha menjelaskan dengan faktor sosiologis, faktor sosiodemografis, faktor psikologis gitu ya. Kalau kualitas itu biasanya yang rasional. Nah itu biasanya kan perdebatan rasional. Nah kadang-kala juga ada faktor emosional. Nah dalam banyak hal makanya yang terakhir-terakhir itu kan berusaha menjangkau, menjaring pemilih dengan faktor berbau emosional. Harusnya dengan gimmick. Nah tapi kita kan nggak pingin tuh demokrasi kita yang sekedar isinya gimmick-gimmick. Maka harus muncul gagasan, harus muncul debat kan gitu. Nah ini yang saya kira Maria ya Vita, ini yang kemudian akan mendinamisir, termasuk relawan ini sejauh mana relawan itu organik. Kalau relawan organik itu potensial sekali menjadi pilar-pilar ini bagi Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin untuk paling nggak pertama mengimbangi dulu. Nah terserah mau masuk putaran satu siapa, ini kan ibarat lari maraton nih. Ya siapa yang mungkin entah selisih berapa meter ya mungkin itu yang bisa lolos putaran 2 kan gitu. Kan gitu. Nah, tapi tampaknya sampai hari ini belum ada nih yang melaju sendirian kan gitu. Nah, itu kira-kira Maria, Vita. Oke, kalau gitu saya mau memberikan pertanyaan yang sama untuk Bang Michael dan juga Bang Sami. Oke lah, kalau daya relawan pasti jawabannya die hard semua gitu ya. Tapi kalau kita melihat psikologi pemilih kita saat ini ya untuk Pilpres 2024, bagaimana cara kalian kemudian untuk memastikan bahwa kita yakin akan menang satu putaran untuk Pilpres 2024 nanti? Kalau satu putaran mungkin ya kita masih bisa perdebatkan itu ya antara satu putaran dan 2 putaran. Tapi yang membuat kami yakin saat ini adalah melihat setiap Mas Anies ke daerah, setiap Mas Anies kunjungan atau diskusi dengan anak muda, dengan yang lain, itu selalu narasinya hampir seluruhnya selalu setuju dengan perubahan. Karena mereka merasakan sendiri penderitaan hari ini. Bagaimana lapangan pekerjaan sulit, bagaimana bahan pokok itu mahal. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya membuat kami yakin dan kami yakin bahwa narasi perubahan ini sangat dibutuhkan. Apalagi juga sekarang bicara relawan, Mbak, bisa dilihat sendiri ya, logistiknya Paslon Amin ini terlihat yang paling kecil, Mbak. Baliho-baliho di jalan semua mungkin pemirsa yang nonton di TV semua merasakan bahwa baliho Anies ini paling sedikit, nggak kelihatan bahkan kan. Akhirnya relawan bikin dari karung untuk dicoret-coret untuk Amin dan dipajang sendiri tanpa ada instruksi, tanpa ada dorongan. Mereka inisiatif dan itu memang sangat menjadi semangat juga buat Mas Anies. Mas Anies sampai geleng-geleng ini luar biasa. Keinginan untuk perubahan itu tidak bisa dibendung lagi gitu. Apalagi juga kondisinya sekarang satu persatu sudah mulai terbuka kartu asnya. Singkat saja mungkin Bang Mike, ini selain tadi pertanyaan Maria, mungkin saya mau menambahkan. Ini kan kita tahu kemarin realita politik per hari ini ya, ada pertemuan itu antara Pak JK dan juga Mas Ganjar. Sementara tadi Mas Nyarwi menyampaikan bahwa ini ada potensi untuk 2 putaran. Meskipun nanti kita masih nunggu nanti 2,5 bulan proses seperti apa. Itu pembahasannya apa sih sebetulnya? Ya, itu kan silaturahmi politik ya. Biasa, berarti biar terjawab kekepoan kita gitu loh. Ya Pak Ganjar ya pasti bertemu dengan senior untuk minta masukan. Bagaimanapun Pak JK kan tokoh bangsa, pernah jadi wakil presiden 2 kali gitu. Jadi pengalamannya sangat banyak. Jadi saya rasa itu bagian dari kita berusaha meyakinkan banyak tokoh-tokoh besar dan menunjukkan bahwa kita punya pemahaman yang kuat untuk bisa memimpin bangsa ini juga karena belajar dari banyak orang-orang besar yang sudah mendahului kita gitu. Oke, artinya silaturahmi biasa, tidak ada bentuk komunikasi lain, kurang lebih begitu ya kalau saya tangkap dari Bang Mike ya. Iya. Nah itu dia. Memperkuat pertemanan dulu ini lagi. Konversi pertemanan itu yang kita nggak tahu ya. Sekali lagi terima kasih banyak karena waktunya terbatas, Bang Mike, Mas Sam dan juga Mas Nyarwi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.